Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengawali dan mendasari seluruh aktivitas kita hari ini, Selasa 14 Oktober 2025. Marilah bersama-sama memulai dengan doa dan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan nats renungan hari ini yang ditentukan oleh Almanak HKBP dari Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Untuk itu mari kita mendengar dibacakan oleh salah seorang dari remaja anggota jemaat kita. Nats renungan hari ini hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Unang be paingot-ingot hamu akan namasa najolo, jala unang be pikiri hamu akan narobi, idama bainokku ma na imbaru. Nunga pola martubur noeng, tung sotina daun munamai. Tongondo tahe bainokku ma dalam dihalongonan, aka batang aek di tanah bangkal-bangkal. Di bahasa Indonesia yaitu firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan, memahami firman Tuhan, nats renungan yang sudah kita dengarkan bersama. Ayat ini merupakan undangan sekaligus perintah untuk mengubah fokus perhatian kita. Mengapa Tuhan berkata demikian? Untuk itu mari kita lebih dahulu memahami arti dan makna nats ini bagi umat Israel pada konteks dituliskan, dan kemudian kita mencoba memahaminya dalam konteks kehidupan atau makna nats ini bagi orang Kristen saat ini. Yang pertama, makna bagi umat Israel. Kita ketahui bahwa kitab Yesaya pasal 40 sampai dengan 55 ditujukan kepada umat Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Ini adalah masa suram, masa di mana mereka kehilangan bait Allah, tanah air, dan kedaulatan mereka. Mereka merindukan kembali kejayaan masa lalu, khususnya terjadinya mujizat besar, sebagaimana saat mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, dapat membelah Laut Merah, yaitu Laut Tiberau. Nah, yang kedua kita katakan ini merupakan perintah firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan ingin Israel tidak hanya terikat pada kejayaan masa lalu, mengingat mujizat-mujizat yang terjadi pada masa lalu. Kenangan akan masa lalu, baik itu kebesaran saat keluar dari perbudakan Mesir atau kepahitan di masa pembuangan, bisa menjadi belenggu yang menghalangi mereka melihat rencana Tuhan hari ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Janji ini merujuk pada keluaran yang baru, yaitu pembebasan mereka dari Babel dan kepulangan mereka kembali ke Yerusalem. Ini akan menjadi mujizat yang begitu luar biasa, seolah-olah Tuhan menciptakan jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sebuah kemudahan dan kelimpahan di tengah ketidakmungkinan. Janji ini adalah penghiburan, pengharapan, dan pemulihan
yang melampaui apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Yang kedua juga boleh kita memahami makna bagi orang Kristen saat ini. Ini dapat kita pahami sebagai pembaharuan dalam Kristus. Bagi kita, sesuatu yang baru itu telah digenapi dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Dapat kita lihat misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Tuhan tidak hanya memulihkan, tetapi juga memberi identitas dan tujuan yang sama sekali baru. Kita diajak melangkah dari masa lalu. Perintah, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu juga berlaku. Hidup berorientasi ke masa depan, mengganti orientasi masa lalu menjadi orientasi masa depan. Tidak lagi mempertahankan membayangkan apa yang sudah kita alami atau dialami nenek moyang kita pada masa-masa lalu. Yang ketiga boleh juga kita pahami, jangan biarkan rasa bersalah atas kegagalan atau dosa-dosa yang kita lakukan sendiri pada masa hidup kita yang lalu, yang terbelenggu dengan kuasa maut. Karena dalam Kristus kita sudah diampuni dan dibebaskan oleh karena anugerahnya yang mengampuni, menutupi segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Yang berikut boleh kita melihat, jangan hidup dalam bayang-bayang kejayaan atau hal-hal yang sudah kita lewatkan. Hal itu bisa membuat kita enggan beranjak dan beradaptasi dengan cara Tuhan yang baru. Tapi juga kita harus memahami, mengimani karya Tuhan yang sedang berlangsung hari ini. Tuhan sedang bekerja, sekarang sudah tumbuh. Itu menuntut kita untuk membuka mata iman kita, percaya bahwa di tengah-tengah gurun kehidupan kita saat ini, yaitu kesulitan, krisis, ketidakpastian, dan hal-hal sebagainya, Allah sedang berkarya menciptakan jalan keluar dan berkat bagi kita. Itu yang terjadi kalau boleh kita ingat dalam ayat 19. Sekarang kita boleh, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, melihat bagaimana kita menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu yang paling penting adalah berani bergerak ke masa depan, move on. Tinggalkan yang lama. Masa lalu yang menyakitkan, bebaskan diri dari trauma, kepahitan atau dendam, rasa sakit hati, tapi izinkan Tuhan menuntunmu dalam kuasa Roh Kudus. Dia melepaskanmu dari ikatan-ikatan masa lalu, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan dan penderitaan kita. Terima anugerah pengampunan dari Tuhan dan beranjak bergerak ke masa depan. Yang kedua, jangan hanya berpegang pada cara pelayanan, kerja atau belajar yang sudah usang dan tidak relevan lagi. Izinkan Tuhan menciptakan hal baru dalam hidup kita. Kita harus siap beradaptasi dan menyesuaikan hal-hal yang mungkin baru bersama Dia. Yang berikut juga boleh kita pahami, fokuslah kepada karya Tuhan yang sedang tumbuh. Tantangan adalah lahan mujizat. Jika kita sedang berada dalam padang gurun kesulitan keuangan misalnya, masalah relasi, masalah kesehatan atau karir yang mandek, lihatlah, disitulah Tuhan berjanji membuat jalan dan sungai. Di tempat yang paling tidak terduga, karya Allah akan muncul. Untuk itu, marilah mencari dengan aktif, proaktif. Belumkah kamu mengetahuinya? Itu pertanyaan bagi kita. Ini menyiratkan bahwa kita harus aktif mencari, peka terhadap pimpinan Roh Kudus
atau membuka diri kepada kuasa Roh Kudus, membuka mata iman kita terhadap petunjuk-petunjuk kecil sekalipun yang sudah tumbuh itu. Perubahan tidak selalu instan, tetapi seperti benih yang tumbuh, ia memerlukan waktu, perhatian, dan iman, serta pengharapan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Yang terakhir atau yang ketiga, hiduplah sebagai ciptaan baru. Praktisnya berarti memakai pikiran Kristus dalam setiap keputusan, membuang kebiasaan lama, dan berani mengambil langkah iman yang baru, bahkan jika itu terasa seperti menyeberangi padang gurun. Untuk bagian terakhir, barangkali beberapa rangkuman atau konklusi sebagai bagian penutup. Saudara-saudara, kita hari ini menerima janji sebagaimana Tuhan pernah berjanji kepada umat Israel melalui nubuatan Yesaya dalam pasal 43 ayat 18-19 ini juga merupakan janji pembaharuan total bagi kita. Untuk itu, satu, lupakan yang berlalu. Mari kita letakkan beban masa lalu kepada Tuhan, menyerahkan diri seutuhnya, baik kenangan pahit maupun kejayaan yang membuat kita stagnan. Di kaki Yesus kita sujud berdoa. Yang kedua, lihatlah yang sekarang. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang dinamis, yang sedang bekerja, yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus saat ini dalam hidup kita masing-masing, bahkan di tengah kesulitan terbesar sekalipun. Yang ketiga, bagian terakhir, tunggulah yang luar biasa. Tuhan akan membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan, atau membuat mungkin apa yang tidak mungkin dalam hidup kita. Ada jalan di padang gurun dan ada air di tempat yang kering. Itu suatu pengharapan yang kita harus imani di dalam Yesus. Marilah kita hidup senantiasa dalam doa agar mata iman kita dapat melihat sesuatu yang baru itu yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas waktu kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami hari ini. Kalau Engkau memberikan hari ini baik, kami dapat bangun dari tempat tidur kami masing-masing, duduk bersama Engkau dalam doa kami ini. Hadirlah Tuhan dalam diri kami, dalam kuasa Roh Kudus, agar semua yang kami rencanakan, yang kami jalani adalah atas tuntunan-Mu. Izinkan kami dapat melepaskan ikatan-ikatan yang tidak berguna, pengalaman-pengalaman masa lalu yang mendera hidup kami, tetapi kami menggerakkan pandang kami, pengharapan kami hanya dalam tangan-Mu, menyambut masa depan yang gilang gemilang dalam kehidupan kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.